sudah masuk akhirat, bilang Bu, dicabut rasa cemburu ibu. La yasma'una fiha lagwa wala kidaba. Begitu masuk ke surga, kalimat negatif, kalimat yang mengerikan, yang menjijikkan, atau lagu itu sia-sia, enggak ada Bu. Illa qalu salaman wa salaman. Ucapannya indah, menyelamatkan. Kenapa? Kok jadi baik begini saya? Karena kalimat negatif sudah dibelah dengan positif. Negatif semua ke sijin, ke neraka semua. Jadi cemburu, emosi, marah, enggak, padahal suaminya punya istri 72. Di dunia baru niat aja udah marah kita. Wajar, karena masih bersatu antara negatif dan positif. Begitu ke surga dipisah. Nah, untuk ke sana itulah perlu kesabaran. Menjadi rinci. Ya. Ada gangguan. Kata Luqman tadi kembali sini ya. Nah, laksanakan sholat. Terus setelah sholat apa lagi? Kembali ke Luqman lagi. Yang 17. Laksanakanlah sholat, suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah dari kemungkaran. Maksudnya apa? Dakwah kan Bu ya? Oh, berarti maksudnya ini kalau ibu mulai ngajak orang, berarti sabar terhadap gangguan termasuk dalam bedakan dakwah dengan ceramah. Kalau ceramah mungkin terbatas, saya juga nggak bisa. Ya, kalau ini kan ngaji. Kalau ceramah kan harus bisa berretorika Bu. Tanpa megang buku, harus berdiri berjam-jam. Tapi kalau dakwah itu bahasa Arab. Bahasa filmutnya dakwah itu ngajak. Alhamdulillah, ibu yang sedang ngajak teman ngaji ini, nah itu dakwah namanya. Ibu bawa teman ngajak, kata Rasulullah, ya Ali, ayah diakallahu rajulan wahidan. Wahai Ali, siapa kamu ngajak orang kepada kebaikan, ngajak ngaji, ngajak baca Quran, kamu akan mendapatkan pahala seperti onta merah. Atau pahala 2 kali lipat pahalanya. Pahala dari orang ini mengamalkan tanpa mengurangi pahala dia, kita dapat. Itu disebut MLM akhirat. Bonusnya itu tuh Bu. Maka rajinlah ngajak kepada ibadah. Yang paling gede pahalanya ngajak kajian Quran. Yang kedua kajian hadis. Yang ketiga kajian mazhab, ya. Selebihnya kajian perkataan ulama, kata-katanya. Kan ceramah kata-katanya Bu. Biar lucu, biar senang, atau biar nangis ibu-ibu. Kan itu. Biar nangis, biar lucu, biar senang. Coba kalau pengajian yang lucu, saya yakin yang dibawa 1 orang, dibawa 10 orang. Bu, nangis Bu, lucu saatnya. Saya aja sampai geli. Itu langsung besoknya tuh bawa 10 orang, penuh mesti. Geli. Oh, kalau geli hebat. Agak mending kedua. Bu ngaji Bu. Ustadznya luar biasa deh, sampai nangis saya. Saya bawa itu tuh tisu segepok habis. Pokoknya enak, bikin kita sedih, tapi nggak jelas arahan sedihnya apa gitu. Ya. Sedih nangisin dosa, ya. Atau mau diceritain kisah-kisah yang sedih. Gitu, ya. Ya intinya ngajak. Tapi berhasil bener, sampai nggak sanggup, nggak muat, nggak nampung di biasa, akhirnya ditarik media massa, di media, di TV. Kenal ya? Kita nggak begitu. Ya, pokoknya niat kita ngajak untuk mendapatkan pahala. Satu, yang kedua kita selalu membuka wakaf Quran. Yang kedua sedekah subuh. Tuh amalan yang ditabung di akhirat. Nanti gak usah diungkit-ungkit tuh. Begitu bangkit di padang mahsyar, kita punya tabungan. Ya. Karena santri yang hampir 50 gratis 1000%, gak bayar. Ya. Kali nanti gurunya yang kita kirim.
yang dari sedekah tersebut. Alhamdulillah ya. Baik. Setelah kita rajin ngajak, maksudnya ibu juga harus hati-hati. Banyak yang nggak suka, Bu. Sampai kata Luqman, hati-hatinya ya. Itu nanti banyak yang mengganggu. Maka bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Kenapa? Sungguh yang demikian, kalau sabar terhadap perkara itu penting banget. Ya. Apa yang penting? Pahalanya besar, Allah selalu menyertaimu. Misalkan contoh, ibu ngajak si Fulan, malah berbalik arah kalimatnya, menyakiti hati kita. Bu, jangan ngurusin saya deh, Bu. Ibu dulu deh, benerin, jangan ajak orang. Kan sakit tuh. Di 186 tadi 386 kan sakit tuh. Itu ujian. Berarti sudah masuk ke ranah ujian. Jangan ditimpalin. Malah berkata, alhamdulillah. Berarti sudah masuk ke ranah itu. Karena apa? Ranah gangguan. Ketidaksenangannya dia karena kita kan berbuat baik. Ya Bu ya. Alasan dia nggak senang apa? Karena ngajak ngaji. Emang salah? Mungkin secara hukum dunia, ya ibu melanggar hak asasi manusia. Orang dia lagi ngerumpi, ibu ajak ngaji. Hama Bu, hak asasi manusia, anak kandung pacaran di teras depan rumah. Bapaknya ngelarang, bapaknya marah. Anaknya bilang, saya laporin ya. Ini hak asasi manusia, saya pacaran. Bapak juga dulu pacaran. Nggak bergeming kalau gitu. Kita sedang menjalankan hak asasi Allah. Namanya hakullah alal ibad. Jadi Quran ini adalah hak Allah. Halo, Quran ini hak Allah. Berarti kewajiban? Berarti bacanya wajib, ya kan? Mikirinnya wajib. Dakwahnya, ngejaganya, wakafnya, membangunnya, wah semua wajib. Ingat kewajiban sholat terbatas waktu dan tempatnya. Tapi kalau kewajiban terkait dengan Quran seluas langit dan bumi. Nah, inilah amalan yang hilang hari ini. Ingin instan, ingin buru-buru dapat, nggak sabar. Saya nggak sabar ngikutin pengajian itu. Udahlah, saya nyari yang pas, yang cepat kaya, cepat viral. Memang ngonten. Ya, kita nggak ngonten. Kita ngontennya sama Allah dan malaikat yang nonton kita di lapisan langit sampai 7 langit. Kenapa? Maztaba'a qaumin fi baiti min buyutillahi yatadarasuna kitaballahu aw yatluna bainahum illa nazzalat alaihim sakinah wa ghasyiatum rahmah wal malaikah. Oh, ketika baru kata tadi pembawa acara, mari sama-sama kita buka dengan ta'awudz dan basmalah, kemudian tadarus, dilanjutkan dengan kajian. Itu langsung dari langit pertama sampai Sidratul Muntaha, malaikat menaunginya, memperhatikannya, nontonnya, mencatatnya, dan mendoakannya. Lebih banyak. Jadi viralnya nanti di langit tuh, ya. Asing di bumi, nggak dikenal. Itu pengajian apa sih? Nggak ada bannernya. Itu ustaznya siapa tuh? Nggak dikenal di YouTube. Nggak apa-apa di dunia. Tapi nanti begitu di langit, semua malaikat mengenal kita. Ada nggak sahabat? Bukan sahabat. Di zaman Rasul, Qais Al-Qarni. Iya, dia nggak sempat ketemu Nabi karena kesibukannya menggendong, nyuapin, memandikan. Ya, ibunya yang lumpuh, yang sakit sejak kecil. Jadi hak mainnya nggak ada, jalan-jalannya nggak ada, hak nikahnya nggak ada. Dia nggak sempat kemana-mana, kesibukannya setiap harinya hanya menemani ibunya. Suatu saat Qais kangen sama Rasul. Masa saya cuma dengar doang namanya? Saya pengen tahu, lihat wajahnya deh kan. Izin sama ibu-ibu. Saya izin Bu ya. Saya mau ke Madinah. Ternyata dia rumahnya di Yaman, Bu. Yaman ke Madinah. Ibunya mengizinkan, jangan lama-lama ya nak. Ibu nggak ada orang sini. Baik Bu, berangkat jalan kaki ke Madinah. Ya. Di Madinah, nanya rumah Rasul di mana. Assalamualaikum, diketuk, dibuka pintu, ternyata yang keluar Aisyah. Kata Aisyah,
Nabi nggak ada, sedang keluar, mungkin jihad atau ngajar dan sebagainya. Nggak ketemu, bimbang. Qais Al-Qarni, apa saya nanti Rasul atau saya kembali ke ibu? Bimbang dia. Ya. Memutuskan dalam imannya memutuskan saya harus ketemu ibu. Pulang, nggak lama Nabi datang. Kata Nabi, ada tamu, iya. Dari mana? Pulang dari sini. Nabi keluar menyampaikan kepada para sahabat, kalian temui lelaki yang ada sedikit itu ya, penyakit apa kulit. Itu doanya selalu membuka langit, kes mustajab. Temui dia. Kalian orang Yaman, pulang. Dialah kesalahan Qarni. Bukan sekelas sahabat dekat dengan Nabi. Nabi tahu wajahnya nggak sempat berjumpa, tapi informasi dari Allah, dari langit, dari malaikat bahwa anak ini soleh banget. Allah ridho banget. Sampaikan Muhammad, Allah ridho. Tetangganya nggak tahu, sampai orang Yaman tuh, kok ada orang soleh nggak tahu sih? Karena kesibukannya ibadah, berbuat baik kepada ibunya. Maka saat meninggal semua kaget, nggak punya teman, nggak punya saudara, nggak punya kenalan. Begitu saat meninggal berbondong-bondong, dari mana orang datang? Dikabarkan adalah malaikat yang memandikan dan mensolatkan. Maka keluarlah judul Qais Al-Qarni, asing di bumi, viral di langit. Itu jangan dibalik ya. Di dunia dikenal sampai ke tiap belokan, begitu ke langit malaikat, siapa kamu? Begitu ya. Jadi begitu dibuka pengajian, langsung Allah memandang dan menatap kita. Sampai wa zakarallahu fiman indahu, disebut namanya satu persatu. Malaikat hadir. Subhanallah. Baik, nama satu lagi. Ya, masih ada waktu. Nomor 7. Apa itu nomor 7? Sabar dalam beribadah. Itu gangguan, sabar dalam berjuang. Berjuang jadi istri, ya. Berjuang apa saja berjuang. Ternyata dalam Quran 16:110, Quran surat An-Nahl 110. An-Nahl 110. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Ya, terjemahnya Bu. 110-nya. Ya. Kemudian Rabbmu, yaitu Allah, pelindung bagi orang-orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Jadi hijrah ke Madinah. Kalau konteks hijrah hari ini apa? Tobat, hijrah dari riba, hijrah dari maksiat gitu ya, secara maknawinya. Kemudian mereka berjihad. Jihad itu bahasa Arab, bahasa Pilam Mutiaranya berjuang, bersungguh-sungguh ya. Dan bersabar. Ibunda lagi berjuang Bu, belajar Quran, mungkin belajar bukanya, nyari alamatnya, titik ayatnya, itu berjuang Bu, sabar ya. Gak usah tergesa-gesa. Catatnya, mungkin belum hafalnya apa, pahalanya sudah ngalir Bu. Nah yang belum dapat berarti pemahamannya sama ilmunya, tapi pahala apa udah dapat. Nah untuk mendapatkan tambahan ilmu tadi dan pemahaman, super sabar dan harus dibantu doa.
Minimal atau ibu sebelum berangkat ngaji ke sini, ibu sholat 2 rakaat. Namanya sholat hajat. Khusus, ya Allah, sholat ini saya minta ilmu dan pemahaman. Khusus tuh. Sehingga pada saat sujud terakhir, doanya tambahannya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Atau Allahumma faqihna fid din wa alimna bit ta'wil. Ya Allah, pahamkan saya agama. Pahamkan ya Allah saya agama dan pahamkan juga tentang tafsir takwil Quran. Karena orang rajin beribadah, rajin sholat, rajin sodako, rajin ritualnya rajin, tapi Qurannya nggak tahu, nggak paham. Ibarat orang yang rajin jalan ke sana kemari, tetapi tidak punya arah dan tujuan. Kasihan akhirnya kan, nggak nyampe bu. Rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin sodakonya, tapi nggak tahu Quran sebagai petunjuknya, nggak nyampe tuh ibadahmu. Karena sebelum ibadah, sebelum bicara al ilmu qabla qauli wal ilmu qabla amali. Ilmu itu sebelum ngomong, ilmu sebelum ibadah. Ibadah tanpa ilmu tertolak. Ngomong saya tanpa ilmu tertolak. Dan ulama nanya ilmunya apa? Kata Imam Syafi'i, al ilmu nurun wal kitabun. Ilmu yang dimaksud adalah cahaya Quran. Quran dulu. Hafalkan Quran dulu. Pahami Quran dulu. Orang yang hafal Quran, ngerti Quran, paham Quran, begitu ketemu perbedaan NU, Muhammadiyah, Persis, Salafi, HTI, udah nyantai aja. Itu saudara kita seagama kok. Tapi orang yang nggak ngerti Quran, langsung belajar fikih, perbedaan. Jangan, bukan ustadz kita. Jangan, dia nggak kunut. Jangan yang kata. Sibuknya nggak jelas itu. Sibuknya nggak berpahala. Sibuknya membangun kedengkian, menggenerasikan kebencian. Sibuk di situ, lupa di sama Quran. Coba orang yang model begitu ngajinya itu, tanya, udah berapa ayat kamu hafal? Udah berapa juz yang kamu pahami? Mana dalil Quran? Apa dalilnya kamu ngomongin begitu? Ada nggak dalilnya yang nggak boleh nyatu sama yang nggak tahlilan? Ada nggak dalilnya yang nggak boleh nyatu sama kunut? Itu pendapat, perkataan yang memecah belah persatuan hati. Tapi ahli Quran, oh iya, perbedaannya sini. Akarnya sama, pasti pohonnya sama, buahnya beda-beda. Ada yang asam karena belum matang, ya. Ada yang pentil baru keluar. Ada yang busuk jatuh tiba-tiba. Maksudnya apa? Satu akidah, satu agama, satu pemahaman pun belum tentu amalnya sama. Kalau nggak sabar mah busuk tengah jalan, jatuh. Kalau durian jatuh mah enak. Ya. Itu yang baru muncul belum matang jatuh. Maksudnya apa? Ilmu baru seucil gugur. Nggak ngaji lagi, nggak tadabur lagi. Maaf Ustaz, warung saya rame tiap Sabtu, persis tiap Sabtu jam 9. Ya. Minggu sepi, aneh katanya. Wah itu mah produksi sendiri ya, produksi alasan. Baik ya, kata Allah tadi apa? Kemudian Allah Rabbmu sebagai pelindung bagi orang-orang yang berhijrah, yang merubah pola pikir, yang keluar dari kegelapan, yang pindah dari kemaksiatan. Kemudian mereka berjuang bersungguh-sungguh dan bersabar. Jadi kalau orang baru tobat, baru hijrah, sabar. Karena apa? Bakal diomongin koloni-koloninya. Biasa ibu punya komunitas gunjing 5 orang misalkan ya. Ibu keluar satu tuh, kan tinggal 4 tuh. Ini yang 4 nih marah nih setannya. Setan yang nggak kelihatan sama setan yang nampak. Apa dengan ketidaksukaannya dia diam? Oh tidak bu. Dia akan berbuat makar juga. Dia akan berkolaborasi dengan jin. Bagaimana menumbuhkan kedengkian tuh gara-gara ngaji tuh. Oh, pengajian ini salahin ya Allah, ya. Ujungnya ustaz yang dipojokin. Tepuk tangan deh iblis. Berhasil. Ya. Sabar. Berjuang dan sabar. Sungguh Rabbmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun. Ujungnya tuh ampunanmu. Ya. Hikmahnya itu ampunan. Jadi hikmah dari sabar adalah ampunan.
Nah ini jangan lupa nih, selalu dikutip nih Bu ya, selalu dibaca, tolong dihafalkan ini. Selalu dibaca dan tolong dihafalkan ajumarnya. Ini senjata kita nih. Kenapa sabar nggak boleh putus? Kenapa sabar nggak boleh habis? Karena ada 39 ayat 10. Tolong semua jamaah fokus ke situ dan tolong dihafalin ini ya. Ini senjata kita. Jawaban ibu kepada teman-teman yang sedang belajar sabar. Kenapa sih sabar? Ya, nggak boleh berhenti, nggak boleh putus. Karena ada surat Az-Zumar ayat 10. Dihafalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina sanu fi hadhihi dunya sanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sok terjemahnya. Ya. Ya. Tanpa batas kan ya? Katakanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad sudah nggak ada, para sahabat sudah nggak ada, tabiin sudah nggak ada, ulama sudah nggak ada, yang terdekat guru ngaji, ustadz, ulama, kiai, terus estafeta nggak boleh putus. Sampaikan kepada jamaahnya, wahai para jamaah yang sudah beriman dan yang sudah bertakwa kepada Allah, bagi orang-orang yang berbuat baik, salat, zakat, ibadah, sedekah, wakaf, pokoknya apa saja kebaikannya. Apa kata Allah? Di dunia itu akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah tuh luas, gak usah khawatir, gak usah sempit. Ya, rezeki itu di mana-mana kata Allah. Hanya orang-orang yang sabarlah yang disempurnakan pahala tanpa batas. Berarti sabar tanpa batas. Kenapa sabar tanpa batas? Karena pahalanya tanpa batas. Berarti lagi, kalau kita membatasi sabar, selesai pahala sabarnya, berhenti kebersamaan dengan Allah, hilang kekuatannya. Itu yang ditakuti. Yuk praktek belajar sabar. Apa sabar? Menahan. Sabar itu menahan. Makanya puasa tuh hebat, menahan lapar, menahan haus. Tuh gambaran sabar. Tak kalau mah dalam 12 bulan tidak ada Ramadan, kayak apa hidup kita, Bu? Ya, alhamdulillah mungkin berapa bulan lagi ya? Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, kurang lebih 5 bulan lagi. Nggak terasa waktu ketemu Ramadan, bergembira, berbahagia Ramadan tiba. Kenapa? Alat yang paling efektif menundukkan hawa nafsu dan membuahkan kesabaran. Sabar tengah hari bolong, cuaca panas luar biasa hari ini ya. Itu tengah hari bolong, cuaca panas, tiba-tiba ada yang nganterin es campur, es doger. Di rumah nggak ada orang, tetangga pada kerja, berani nggak nyicipin 2 sendok? Saking sabarnya nggak berani, Bu. Itu kenapa? Itu dan itu nggak berlaku di luar itu. Latihan sabar. Alhamdulillah, insya Allah ditopang dengan ayat-ayat Allah dan disempurnakan tadi dengan surat Az-Zumar ayat 39, bahwa Allah akan memberikan kesabaran bighairi hisab, tanpa batas. Mudah-mudahan kita dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar nanti bersama orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada ilmu yang bisa kita amalkan dengan penuh kesabaran. Barakallahu li wa lakum. Allahumma arhamna bil Qur'an wa faqih fid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ya?
Ada yang ibu ya?